Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Septarian Pranata, dengan jabatan pengawas transportasi perkeretaapian, Satuan Kerja, Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Kereta Api, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang. Nah, di sini ada 3 masalah yang akan saya angkat. Yang pertama, keterbatasan keterampilan digital. Dalam era digitalisasi, banyak pegawai DJKA yang belum memiliki keterampilan teknologi terkini. Yang kedua, kurangnya program pelatihan terstruktur. DJKA menghadapi kesenjangan dalam menyediakan program pelatihan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Perubahan seringkali menghadapi resistensi dari pegawai. Penelitian UGM mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif dan minimnya pemahaman tentang manfaat teknologi baru menjadi penyebab utama resistensi. Lalu, kebutuhan apa yang diperlukan pada setiap masalah yang telah disebutkan tadi? Yang pertama, pengembangan keterampilan teknologi. Program pelatihan harus mencakup penguasaan teknologi seperti sistem informasi, manajemen transportasi, dan analisis data. Yang kedua, keterampilan soft skill dan future skill. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim perlu ditingkatkan untuk mendukung kolaborasi internal. Yang ketiga, peningkatan kesadaran akan inovasi. Pegawai harus memahami pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi layanan. Nah, maka dari itu akan timbullah tantangan. Nah, tantangan ini terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi terhadap teknologi baru. Pegawai perlu dibekali keterampilan relevan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, integrasi lintas sektor. Kolaborasi dengan sektor lain menjadi tantangan dalam menciptakan sistem transformasi yang efisien. Yang ketiga, pengelolaan talenta. Menarik dan mempertahankan talenta berbakat di bidang perkeretaapian memerlukan strategi yang terfokus. Nah, untuk mencari akar permasalahan itu, saya menggunakan metode 5Y. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu metode 5Y. Metode 5Y adalah teknik analisis akar penyebab masalah atau root cause analysis dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali atau sampai akar penyebab itu ditemukan. Berarti bisa lebih dari 5 kali pertanyaan mengapa. Nah, tujuan dari metode 5Y ini adalah mengidentifikasi penyebab paling mendasar dari suatu masalah itu. Bukan hanya gejala atau akibatnya, sehingga solusi yang diambil benar-benar menyelesaikan inti dari permasalahan tersebut. Nah, untuk 5Y dari permasalahan yang saya ambil tadi, yaitu yang pertama, mengapa banyak pegawai DJKA belum memiliki keterampilan teknologi terkini? Nah, jawabannya adalah karena mereka belum mendapatkan pelatihan atau pembaruan kompetensi yang relevan dengan teknologi terbaru. Yang kedua, lalu mengapa mereka belum mendapatkan pelatihan teknologi terbaru? Jawabannya karena program pelatihan internal belum difokuskan pada keterampilan digital dan perangkat lunak modern yang dibutuhkan saat ini. Ditanya lagi, mengapa program pelatihan belum difokuskan pada keterampilan digital? Lalu jawabannya, karena kurangnya pemetaan kebutuhan kompetensi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi di sektor transportasi. Selanjutnya, mengapa pemetaan kebutuhan kompetensi belum dilakukan secara optimal? Terjawablah karena tidak ada sistem evaluasi berkelanjutan terhadap kesenjangan keterampilan pegawai terhadap tuntutan teknologi. Ditemukan pertanyaan selanjutnya, mengapa tidak ada sistem evaluasi berkelanjutan terhadap kesenjangan keterampilan? Maka jawabannya adalah karena manajemen SDM belum memiliki strategi pengembangan kompetensi berbasis data dan proyeksi kebutuhan masa depan. Dari 5 pertanyaan ini, maka terdapatlah akar masalah yang kita ketemukan. Lalu, akar masalahnya adalah kurangnya keterampilan teknologi terkini pada pegawai DJKA, berakar pada tidaknya adanya sistem perkembangan kompetensi yang berbasis data, evaluasi berkelanjutan, dan proyeksi kebutuhan teknologi.
sehingga pelatihan yang diberikan belum menjawab tantangan nyata di lapangan. Nah, dengan ditemukannya akar permasalahan tersebut, maka saya menemukan gagasan-gagasan kreatif, di antaranya DJKA Digital Academy, yaitu platform pelatihan online interaktif. Nah, buat platform e-learning internal berbasis web dan aplikasi yang menyediakan kursus mikro berdurasi pendek dengan topik seperti software, manajemen transportasi, data analitik, dan digital tools, simulasi interaktif, video tutorial berbasis studi kasus DJKA atau tambahan gamifikasi untuk memotivasi pegawai belajar mandiri. Yang kedua, program Digital Body, mentor teknologi internal. Tunjuk pegawai yang sudah ahli teknologi sebagai mentor. Buat sistem rotasi mingguan atau bulanan, bisa dikombinasikan dengan mini workshop informasi di jam kerja. Selanjutnya adalah tech on train. Nah, DJKA bisa memanfaatkan kereta sebagai sarana pelatihan keliling ke berbagai daerah. Itu kayak kereta khusus pelatihan. Dua, interior kereta dimodifikasi menjadi ruang belajar mobile dengan laptop, proyektor, dan trainer. Tiga, fokus pada pegawai lapangan yang sulit dijangkau pelatihan reguler. Ada juga simulasi RVR untuk pelatihan teknologi, tahun internal, transport challenge, langgarkan ini. Yang selanjutnya kolaborasi dengan startup dan universitas. Jadi kayak kita tuh bekerja sama dengan eh, organisasi startup ataupun universitas yang ada di Indonesia ini untuk belajar tentang transport terutama di bagian kereta api seperti itu. Nah, sekian dari saya terkait pendalaman dari isu yang telah saya pilih ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.